bahwa sosial media itu sebegitu mempengaruhi soal perasaan, Win. Ngasur, emang ngasur. Bulan Ramadan, waktunya kita ngasur. Kembali lagi di ngasur di jam 12 malam ke atas. Pam pam param pam 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 param pam 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 pam. Tenenene. Wes apa, Win? Tiap hari pindah tempat, Boy. Yoi, banyak boy tempatnya. Tapi aku kayaknya final kita di atas lagi deh, Boy. Wow. Di mana? Nah, jadi putih ya? Hah? Di atas tuh di mana? Di tempat kita paling atas dulu. Lihat lah kita tuh syuting dari sore sampai gelap, Boy. Oh, sama teman gitu ya, sahabat. Sama mantan sahabat. Mantan sahabat. Win, kemarin itu kan kita bahas sama Tamal terkait tentang sebenarnya sih Lika-Liku di usia 30, terus tantangannya, terus masalah-masalah yang terjadi di rumah. Nah, sebenarnya ujung-ujungnya juga kita bicara tentang, bisa dibilang masalah mental juga nggak sih itu? Atau tentang lebih kepada kehidupan aja lah ya? Ya, kehidupan. Nah, tapi aku justru yang menarik nih, sebenarnya baru banget nih aku nonton video lo, Boy, terkait tentang sosial media nih. Kamu selalu, aku perhatikan, Boy ya, dulu. Apa? Kamu selalu ke-trigger dulu sebuah video di YouTube, entah di TikTok, baru mau bahas. Baru kamu itu mau kamu bahas gitu ya? Iya, sebenarnya karena apa ya, kalau misalkan gini ya, sebenarnya gini, seandainya kita punya tamu terus, mungkin itu akan jauh lebih mengalir tuh maksudnya kita mungkin bisa nggak pakai tema, tinggal kita ulik aja nih kan, sejauh apa kita mau bawa arahnya. Kalau kayak kita yang udah berteman juga udah mengenal sudah cukup lama, kan pembahasannya juga kita bayangkan 6 tahun, coy. Ya maksudnya sebenarnya kita mengulang-ulang pembahasan aja, cuma dengan perspektif yang mungkin entah lebih matang atau bahkan malah menurun kan. Nah, kalau aku tadi dapat underline-nya bahwa sosial media itu sebegitu mempengaruhi soal perasaan, Win. Gitu. Nah, kalau kamu sendiri menyikapi pengaruh dari sosial media, minimal ke kamu dulu deh, sebelum kita ngomong ke sekitar ke diri dulu. Gimana, Win? Sejauh ini sosial media itu dalam kehidupanmu pengaruhnya sebatas apa sih? Sebelum itu, Boy ya, kamu masih main Facebook nggak sih? Mas, enggak main ini kan berarti buka lihat-lihat atau segala? Enggak, tapi mungkin dalam sebulan ada sekali 2 kali cuma untuk dengar cerita film dalam 1 menit. Oke, itu ya hobiku sih itu. Oke. Soalnya gini, kalau kamu buka Facebook, itu ada kenangan, Boy. Biasanya kamu bisa klik kenangan. Nah, itu postingan, misalnya tanggal berapa hari ini? Kita anggap tanggal 5 ya. Iya. Tanggal 5 Maret tahun 2016, kalau kamu masih ingat posting sesuatu, itu masih ada. Dan apa ya? Salah satu yang gini, Boy. Ada kalimat-kalimatku di masa lalu yang hari ini ku tertawakan. Ternyata apa ya? Di sisi lain sosial media itu merekam banyak hal tentang diriku. Ya, itu dulu yang pertama. Kenapa begitu? Pada akhirnya aku merasa iya memang banyak perubahan sih pada diriku. Yang awalnya aku berkata A, tapi di waktu kemudian aku bisa ngomong Z. Jadi apa ya? Kayaknya sosial media tuh jadi tempat menjilat yang baik sih untuk menertawakan dirimu gitu. Nah itu. Dan apakah itu berpengaruh sama aku? Hal-hal sederhana, salah satu ya, hal sederhana kayak gitu. Iya. Aku berpikir gini, pada akhirnya apakah aku yang tidak konsisten, ataukah pikiranku yang semakin matang, atau ternyata hal di masa laluku itu baik gitu, atau sebaliknya. Banyak nggak hal yang kayak visioner kamu temukan? Gimana tuh? Kayak misalkan Panji deh. Dia tuh banyak kayak stand up-nya dia yang pada akhirnya sekarang dia recall kembali. Iya, recall, dan dia visioner kan. Ini yang udah dipanji sampai ke 2012 misalkan terkait dengan kriteria presiden. Nanti kita pilih presiden yang mungkin akan cuma joget-joget aja, dan 2024 kita mendapatkan presiden seperti itu. Yang joget-joget gitu. Nah, gimana, ada nggak kamu dalam kenangan di sosial media khususnya di Facebook? Itu makanya apa ya, Facebook tuh salah satu rekam jejak terbaik sih sampai hari ini. Ya, rekam jejak terbaik gitu. Bentuk tulisan, Win ya?
tulisan saat itu banyak. Tulisan, iya. Foto udah banyak. Foto banyak, nggak sebanyak di Instagram ya. Sih. Ya kan Instagram, Facebook sih lebih banyak. Okay. Sih. Itu sih makanya apa ya? Hari ini aku ngerasa memang ternyata sosial media itu sebegitunya. Nah pertanyaanku kayak gini sih Boy ke kamu. Kamu merasa nggak bahwasanya kamu dibentuk sama media sosial hari ini? Ruman hari ini, selain pikiran dari luar, kamu tuh banyak hal yang masuk di kepalamu tuh dari media sosial gitu. Kalau dari ininya dalam menertawakan sesuatu hal, fokusnya di komedi lah ya. Komedi banyak banget peran dari sosial media, khususnya YouTube. Ya aku rutin banget mengikuti stand up komedian, nggak terkecuali. Jadi maksudnya kalau memang ada yang lagi menarik, lagi hype, dia misalkan sekarang kan sempat hype nih di Somasi itu ada namanya Alwi. Nah ada beberapa jadi yang aku tonton tentang stand upnya dia, walaupun pada akhirnya cuman booming aja saat itu aja. Jadi memang berpengaruh dalam hal komedi, maksudnya kayak justru yang lebih jadi kalau nonton stand up komedian seolah-olah selera itu makin tinggi gitu entah memang soal tidak relate, soalnya kan katanya komedi itu tentang relevan atau tidak relevan kan. Tapi di satu sisi aku sadar, aku bahkan sama Aswin tuh bisa sekedar cuman lihat-lihatan habis itu ketawa. Sama sekedar Tama cuman ngeliat orang habis itu kita bisa menertawakan orang. Ada aja sisi buruknya yang bisa kita lihat gitu ya karena sudah chemistry-nya kayak bicara. Nah tapi kalau misalkan sosial media sendiri dalam hidupku mungkin hanya sebatas dengan tentang referensiku aja, terutama dalam hal komedi. Tapi kalau misalkan membentuk pola pikir yang misalkan terkait tentang pengambilan keputusan dan lain-lain sejauh ini tampaknya belum ya. Tapi mungkin aku belum nggak menyadari sepenuhnya itu sih. Nah itu makanya belum atau tidak sadar karena itu beda tipis kan. Iya. Aku khawatirnya aku bilang belum tapi mungkin nggak sadar gitu. Karena nggak bisa dipungkiri dibanding mungkin kita yang 5 tahun 10 tahun lalu bacaan kita memang lebih banyak dari yang digital sih, yang berjalan, yang bergerak, nggak lagi cuma melulu tentang yang tertulis saja seperti itu. Apa ya, Boy? Ini sudah episode berapa kita ya malam? 67 kayaknya. 67 ya. Iya. Ini kan sudah 5. Ini puasa seberapa sih? Ini 4. Besok kan 5. Wow, udah terasa. Soalnya gini. Memang Boy orang kalau dia nggak menikmati prosesnya, memang dia bilang nggak terasa. Loh, gitu berarti aku menikmati gitu dah sampai oh ya kak sudah langsung gini kan. Hancur. Terus gimana? Soalnya kamu konsisten loh, memang pura-pura puasa. Bukan kayak gitu. Pura-pura puasa, pura-pura capek padahal. Boleh. Roman kan nggak pos sendirian gitu. Jadi dia melakukan apapun yang dia mau bebas gitu. Udah percaya memang kebaikan. Pokoknya mindsetmu aku pokoknya nggak akan kuat puasa kan? Iya. Ya udah, boleh. Kamu selalu capek kan? Iya. Itu kan pikiran lu. Pikiran iya boleh. Pikiran. Tapi nggak selalu haus sih. Bukan skema yang kamu tampilkan ke aku aja misalnya. Selalu Roman yang capek, kerja lelah, butuh makan gitu. Butuh anjing gitu. Jadi segar-segar dulu dah. Selalu makan tengah malam. Itu kan kamu sebenarnya nggak bisa boy. Terus. Tetap kamu yakin aku nggak puasa boy. Boleh. Terus kayak apa? Terus gini. Ada lagi nggak? Ada. Beberapa tema kita tuh selalu didasarkan dengan pikiran sih. Oke. Apa ya? Kayak 30 tahun itu gimana? Habis itu lingkungan hari ini membentukmu tidak di umur 30. Ya kan sekitar pertanyaan-pertanyaan itu gimana di umur 30? Sudah sematang apa kamu? Di umur 30 sudah sedewasa apa kamu? Kamu bedakan deh boy sama video pertama kita boy. Kamu ingat gak sih? Ingat dong. Masih ingat? Ingat yang ada Adam tuh. Iya, masih ingat gak sih? Bahasanya pembahasan kita tuh masih remeh-temeh aja gitu. Iya. Tentang apa ya, cinta-cinta. Iya, pada 15 ke atas kita udah mencoba memaksakan tuh. Menurutku tema yang dipaksakan kayak contoh kita mencoba membedah ya kita sendiri berdua benar-benar tolol aja kayak tentang teknologi. Dan di Adam itu yang kita harap juga dia bisa ngomong secara serius nggak juga asshole aja dia kan. Dia kan di episode ya ngasor lah, awal terbentuk ngasor tuh Adam tuh ya asshole aja. Memang apa dia nggak maksudnya anti materi lah. Iya betul. Jadi aku sama Aswin pun misalkan tidak sepakat ya dia tidak sepakat akan ketidaksepakatan kita juga. Jadi betul-betul nggak dapat konklusi gitu loh. Ya dia nggak sepakat karena
Ya sepakat aja. Iya benar. Nggak perlu ada alasan. alasan. Ya kalau dia nggak suka ya udah nggak suka. Nggak perlu alasan kenapa dia nggak suka. Nah itu boy. Tadi lanjut gue ya. Memang hari ini kamu berpikir itu kah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Apakah memang 30 itu hanya angka gitu? Menarik. Oh kita tarik lagi ya. Iya. Ternyata iya. Ternyata kalau aku sih mungkin gini. Mungkin yang tepat itu bukan memikirkan. Tentunya memikirkan sih, tapi lebih tepatnya mungkin ya, padan katanya itu adalah lebih mempersiapkan semuanya agar lebih matang gitu. Aku berupaya untuk meminimalisir semua planning itu sesuai dengan kemauan, sesuai dengan yang aku harapkan. Meskipun nanti kalau misalkan tidak sesuai ya muncullah sedikit-sedikit kekesalan lah ya. Tapi kalau sampai di batas sampai kecewa, alhamdulillah udah enggak sih. Seperti itu contoh misalnya sederhana. Aku pengen deh memperpanjang aku nggak pengen memperpanjang misalkan tentang surat izinku, tapi nyatanya karena belum sepenuhnya lepas misalkan ya, ternyata dituntut untuk memperpanjang itu, ya kan itu kan berarti nggak sesuai ekspektasi aku. Maksudnya aku pengen berharap saat aku nanti di tempat baru itu aku udah benar-benar clear, nggak ada tanggungan apa-apa di tempat yang sebelumnya, gitu-gitu sih sebenarnya. Jadi kalau kita kaitkan lagi dengan sosial media, menurut aku sosial media itu sangat menggerus perasaan. Karena nggak sedikit juga. Karena apa ya? Karena transparansinya itu sih. Informasinya cepat banget. Jadi berdampak banget sama sekitar. Kayak contohnya boy. Aku punya sepupu nih kan. Kadang tuh aku tuh di tahap lelah mendengarkan curhatannya dia. Tentang keluh kesahnya dia. Misalkan tentang di pekerjaan. Ya sepupu lah. Itu dikategorikan sepupu lah. Itu keluarga jauh lah. Enggak, tapi Mas, kamu apa ya, keluargamu tuh memang sengobrol itu sama kamu? Enggak sih. Enggak ya? Nah, ini maksudnya sepupu nih ya sepupu lah. Aku udah kemana-mana, boy. Sumpah aku sudah kemana-mana, boy. Enggak, soalnya aku. Enggak, maksudnya gini ya udah deh. Orang lain. Iya. Aku enggak sedekat itu sama sepupu-sepupu gitu lah. Makanya aku kagum dengan orang yang bisa dekat sama sepupunya. Itu pikiran murniku, boy. Sebelum melihat senyummu. Enggak, yang mencurigakan. Enggak, tapi kamu. Yang ngeri aku dia. Iya, itu maksudku. Yeah. Maksudnya kamu tahu sendiri. Arisan keluarga aja, pada saat itu jadwalnya mamaku nih. Otomatis kumpul di rumah kan, di rumah nenekku saat itu Lebaran. Aku malah pergi ke rumah sepupu untuk tidur. Jadi setidak dekat itu loh sebenarnya. Tapi maksud sepupu ini kerabat lah. Ya. Kerabat. Jadi tapi boleh kok. Datang ngobrol curhat tentang dampak dari sosial media, boy. Kayak sebatas ini aja. Malam ini deh. Aku sedang didatangi beberapa kadarku, cuman cerita tentang dia dan seniornya dia itu saling singgung-singgungan di sosial media. Status WA katanya. Aku sebenar-benarnya mendengar ya tidak peduli, paham nggak? Dengar aja, biar puas saja. Tapi itu urusan kalian, nggak ada urusan sama aku. Jadi maksudnya mungkin ini tentang usia aja sih, tentang bagaimana kita memaknai. Tapi kalau kita nggak concern juga terhadap dampak dari sosial media, maksudnya kita nggak punya barrier yang kuat juga, kayaknya bahaya banget itu berdampak ke psikologisnya. Karena itu sesimpel apa ya? Kayaknya dulu lebih enak gitu nah, kalau teman nggak suka ngomong di depan gitu nah. Aku justru kebalik, boy. Kamu kayak gitu ya, kalau nggak suka ngomong di depan ya? Selama ini aku kalau nggak suka gue lihatkan sih. Oh, lebih kelihatan ya, tapi lebih ngeliatkan dan kuupayakan orang tuh sadar bahwa aku nggak suka dengan idol. Maksudnya nggak suka ini sesuatu hal yang udah mengganjal ya, bukan mengganjal juga sih. Sudah buat aku nggak nyaman, sekitar juga merasa risih. Contoh misalkan ada teman yang doyannya minum gratisan misalkan aja sederhananya ya, mungkin suatu waktu biasa aja ketika ke teman yang lain mulai dibicarakan di belakang. Nah daripada kita bicara di belakang, kenapa kita nggak ngasih tahu gitu? Itu supaya ada apa perubahan dalam diri dia. Kamu gimana, Ben? Soalnya aku untuk hal kayak gitu, boy ya, walaupun kita selalu bilang ke siapapun gitu, kalau kamu udah senang sama aku ngomongnya di depan. Nah, tapi kan kita fokusnya di sosial medianya gitu. Nah, itu arahkan ke situ nanti ya. Oke. Terus kamu kalau udah suka sama aku ngomongnya di depan, tapi aku tuh merasakan di fase gini, sindiran di sosmed itu jadi senjata sih untuk tidak mengucapkan secara langsung. Itu sih dari dulu.
Makanya aku boy ya, aku tuh ada kok di fase sindir menyindir atau memberi kode di Facebook bahwasanya aku ada sesuatu sama kamu tapi lewat status. Oh, Kamu ada nggak kayak gitu di fase-fase itu? enggak. Aku banget tuh. BBM ya pernah. BB. BB. Kayak gitu gitulah. BB aku kalau aku nggak pakai BB kan Facebook. Jadi aku bikin status di Facebook. Nanti orang yang merasa nanti bikin status balasan juga tapi di sosial medianya dia di Nah, berandanya. aku belum pernah ya dapat gitu ya. Nah, aku tuh kayak Pengen gitu. aku boy. Nah, aku yang tuh kayak yang gitu. aku dibalas juga. Nah, aku tuh kayak gitu. Contoh aja nih, misalkan di BBM dulu, misalkan aku ya masih bocil lah menurut gitu, masih kuliah-kuliah itu galau sama pasangan saat itu. Aku buat status tuh, tapi memang kan dari dulu kan aku suka mengias kata-kata gitu, dan enggak misalnya aku sakit hati sama ini, tapi ku buat kata-katanya sedemikian rupa sehingga orang yang pasangan sama aku ngerti kalau itu ditujukan untuk dia. Tapi memang nggak pernah aku dapat di tahap sampai dibalas. Itu kalau tentang ke pasangan ya. Belum lagi ke teman-teman, misalkan aku dongkol sama temanku, meskipun aku sebenarnya kesal sama dia dan aku buat status, tapi tuh nggak sampai, belum pernah sampai yang kayak dibalas gitu lah, direspon. Nah, aku tuh kayak gitu. Makanya apa? Terakhir kali status aku bikin sindir menyindir atau ngomong sesuatu tuh di sosmed itu kelas 1 SMA. Setelah itu aku sudah nggak pernah lagi. Aku kayaknya sudah nggak pernah lagi deh sindir menyindir gitu. Ya tadi, misalnya aku bikin status nanti di komen teman-temanku, oh itu kak, ini kak. Gara-gara yang tadi kak di sekolah kayak gini. Aku nggak balas. Nanti nggak lama kemudian orang yang dengan maksudku sindir nanti juga bikin status apa gitu. Nah, apa ya, makanya tahapan. Tapi dampaknya apa, Wid? Ya sebenarnya di sisi lain terpuaskan, boy. Kamu tuh apa ya istilah? Kamu tuh menyerang dia tanpa harus secara langsung kamu menyerang dia gitu, paham nggak? Paham. Tuh ya. Iya. Kayak di ruangan, anggaplah ya di ruang kelas, goblok. Iya. Aku sebenarnya ngomong goblok tuh ke kamu, tapi aku ngomong tuh semua kelas tuh tahu gitu kan. Ih, kenapa dia? Iya. Ya kan begitu. Iya. Apakah itu pengecut? Iya sih sebenarnya. Tapi apa ya? Karena pada saat itu aku nggak punya keberanian aja untuk ngomong secara langsung. Ya, pertama. Kedua, aku merasa sosial media pada saat itu memberi aku ruang untuk melakukan itu. Ya kan? Dan yang ketiga, ternyata works itu berjalan, bekerja dengan baik. Ternyata orang yang aku maksud juga merespon, berarti dia juga merasa kayak gitu kan. Ya berarti ini platform yang bagus pada saat itu untuk menyampaikan sesuatu tanpa harus secara langsung menyerang dia. Tapi nah, itu pada saat aku nggak punya teman, boy, ya. Dalam artian apa ya? Nggak ada teman dekat aja gitu. Nah, sampai pada akhirnya SMA kelas 2, kelas 3, bla 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 bla. Kata-kata, kalau kamu udah senang sama aku, kamu ngomongnya langsung di depanku. Itu baru terpikirkan di aku. Benar-benar. Ya, kalau kamu cerita tentang sosial media dengan kamu yang menyikapi masalahmu sekarang sih memang orang yang berbeda ya. Iya. Maksudnya kalaupun misalkan kita berdua deh ada masalah ya, itu cuma tentang kita berdua kan. Ya jangan melibatkan orang lain. Kayaknya dari dulu kita sudah sering ngomong deh. Kalau kita ada masalah ngomong langsung itu sudah selesai lah. Sudah selesai soal itu. Kita sudah finish tentang itu gitu lah. Nah kan yang masalah adalah hari ini apakah kamu masih begitu? Sejauh ini sih ya. Masih kamu? Kalau misalkan ada masalah kita berdua aja gitu kan. Bukan, maksudku di sosmed kamu tuh enggak dong. Udah enggak lah. Ya, makanya itu yang udah enggak ya. Bahkan aku bilang aku enggak pernah lakukan itu sebenarnya. Karena gini ya. Aku melakukan itu juga aku enggak pernah benar-benar yang tujuan menyinggung tuh misalkan kayak kesal. Lebih kepada perasaanku sih. Ya, jadi aku sempat nih ada teman kita lah Jamal tuh dulu tuh betul-betul sering banget mengerti kalau misalkan aku lagi galau gitu. Galau lagi nih boyku. Jadi gitu loh. Jadi di tahap-tahap kayak galau gitu aja. Ya anak-anak alay lah main bebek gitu-gitu aja sih. Ya aku harus menyadari itu bagian dari proses. Kalau sekarang sih apapun yang aku rasakan meskipun aku kesal, ya memang pertama yang akan aku lakukan biasanya aku kirim sinyal ya. Sinyal entah misalnya menunjukkan entah dari mimik apa segala macam, ataupun pada akhirnya harus bicarakan ya buat janji temu kayak kita harus ngobrol. Makanya tuh aku tuh dua sih sekarang. Pada saat aku sudah tidak pernah melakukan itu lagi karena aku anggap itu kekanak-kanakan. Aku menyadari itu kekanak-kanakan ternyata itu dari kelas 1 SMA. Nggak cocok karena nggak semua orang harus tahu masalah karena akan merepotkan sekali, boy, menurutku pada saat semua orang tahu. Ya sudah aku hentikan istilahnya. Nah, kayak kamu pada akhirnya kalau ada masalah ya aku ngomong langsung. Atau yang kedua, tinggal aja. Nah aku bisa sebegitunya kok.
kayak ngomong sekali sudah cukup, aku sudah terpuaskan. Oh iya, kesimpulannya buatnya kayaknya nggak bisa berteman deh. Gitu. Bye. Bisa lagi lebih lama ini. Kesimpulan dari bisa berteman. Mungkin itu aja dulu ya. Hah? Itu aja udah cukup. Iya, begitu Cukup ya. Oke, jadi kalau konklusi dari aku terkait tentang sosial media nih. Jadi aku sepakat banget sih kalau sosial media ini sangat menggerus perasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sosial media ini benar-benar sering menjadi cara orang bertahan, dan cara orang melawan. Fakta itu ya kan. Banyak orang yang melawan dengan sosial media, banyak juga orang yang bertahan dengan sosial media. Tapi kembali lagi, kalau ditanya apakah kita sudah bijak hari ini menggunakan sosial media, kayaknya tolak ukur bijak itu nggak pernah akan ada yang pakem gitu loh. Iya. Iya, seminimal-minimalnya kita sudah bisa menertawakan apa yang dulu kita lakukan di sosial media, itu menurutku udah jauh lebih bijak sih. Ya kenapa ya, Boy? Menurutku gini, akun media sosial kita tuh adalah jelmaan kita. Oke. Tapi dalam bentuk digital. Tapi sebenarnya nggak, Vin? Aduh, ini bisa panjang lagi, Vin. Sebenarnya nggak itu menurut? Kamu kan bilang itu jelmaan kita dalam bentuk digital. Sebenarnya nggak menurut? Apa? Tapi itu sebenarnya nggak? Sebenarnya dirimu nggak? Ya contoh gini sih, pada saat aku di IG lah, aku bikin foto-foto outfit apa segala. Orang lari, ada berpikir lari apa segala. Ih, pamer banget nih orang. Ih, orangnya suka pamer deh. Ih, orangnya selfish banget deh. Itu juga orang langsung bisa menilai kita tuh seperti itu gitu kan. Karena ya dari dulu gitu, apa yang terlihat memang seperti apa yang orang pengen lihat aja gitu. Iya. Nah maka dari itu sebenarnya panjang banget sih kalau ngomongin. Iya benar, makanya konklusinya oke. Sorry. Soalnya sebentar ya, ini biar kuluskan aja. Soalnya kalau aku pribadi memang nggak sepakat ya sama statement itu, karena entah aku nggak sepakat atau sebenarnya aku salah menangkap yang kamu maksud ya. Karena kalau aku bilang orang di sosial media itu ya nggak sebenarnya gitu. Oke. Ya tadi memang karena kita akan menampilkan yang terbaik kan. Iya. Bahkan ada teman sudah dikirim foto, postingnya kan misalkan contohnya itu aja ya. Tahun depan. Karena bingung, yang kemarin foto terakhir udah kurus Bu, ini kayaknya gemukan kayak goreng. Gue contoh kayak gini, aku langsung ingat nih. Sebelum konklusi nih, anjir panjang banget soalnya. Karena menarik kalau kita soalnya kayak gini. uraikan lagi. Aku ingat kamu ada foto piagam sertifikatmu di Facebook ya, di IG. Kamu bikin reels kalau nggak salah. Oh iya benar. Iya. Aku bisa aja bilang itu, aku ingat ku tanam banget di kepala. Iya. Aku bisa aja bilang, hal pamer kemampuan lagi anjir. Oke. Iya kan? Nah, tapi bagiku tuh apa? Biar ada jalan biar aja. Bagiku adalah itu kebullshitan bentuk tanggung jawab aja, karena aku dapat apa? Aku kasih kamu kesempatan ini, balasanmu apa sih ya? Balasanku dengan buat video itu untuk membuktikan bahwa makasih ya kamu udah kasih kesempatan. Ya kamu ngerti maksudku lah. Oke. Nah itu. Cuman itu aja. Kalau untuk kesenangan pribadi enggak. Nah, tapi aku sempat aja mikir Boy. Dan enggak, wajar. Pamer ya. Wajar banget. Karena ada beberapa teman-teman kita juga memamerkan kemampuannya dia kan. Public speaking-nya lah, apanya lah. Aku nggak bilang itu salah gitu. Iya, tapi kamu mengarahkan ke itu kan. Itu bagus banget, aku bangga gitu. Bangga. Kita bangga punya teman itu. Ya, aku bangga banget punya teman seperti dia gitu. Tapi itu lucu juga iya kan? Tapi akan selalu lucu bagi kita kan? Akan selalu ada orang yang komentar itu kan. Ya. Nah itu tadi makanya apa ya? Pada akhirnya aku kadang-kadang aku berpikir bahwa sosial media itu jelmaan kita aja dalam bentuk digital. Walaupun sisi terbaik yang ingin kita lihat kan adalah itu. Memang kamu mau foto jongkok gitu, pakai celana pendek, iya kan? Sambil gini-gini berkomposting di media sosial. Sekali kamu pelawak. Iya. Sesederhana itu sih kalau aku. Oke. Jadi itu konklusinya Boy, aku udah bisa mendesak. Ya. Karena nanti bakal panjang lagi. Oke. Thank you teman-teman. Sip. Dadah.